Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Di segmen 5 film kali ini, gua bakalan rekomendasiin film-film sadis karya Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan film gore. Film bergenre gore ini dari Indonesia memang jarang, tapi bukan berarti nggak ada ya. Bahkan nggak jarang mereka malah masuk berbagai festival film internasional. Dan sebelum gue bahas filmnya apa aja, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang berhasil memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan Puncheon Choice Future di Korea Selatan dan membawa Sahreva Danis keluar sebagai aktris terbaik. Film ini berjudul Rumah Darah. Film Rumah Darah berkisah mengenai sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di rumah milik seorang pembunuh misterius yang bernama Darah. Saking sadisnya, film Rumah Darah pun harus rela dicekal di beberapa negara termasuk Malaysia. Di Indonesia sendiri, film ini juga melewati banyak sensor dan menurut gua ini film tergokil, keren banget, nggak seperti film-film horor lainnya. Film ini memang tidak menonjolkan kelebihannya dari segi cerita, tapi lewat cerita yang lurus-lurus saja justru membuat sang sutradara dapat dengan leluasa mengeksplorasi tingkat kesadisan yang bisa ditampilkan di film ini. Terbukti film ini dengan baik mengirimkan pesan berdarahnya sampai dengan selamat kepada penonton-penontonnya yang sedang menanti adegan selanjutnya sambil menutup mata mereka. Film Rumah Darah disutradarai oleh The Moh Brothers dan dibintangi oleh Sahreva Danis, Julie Estelle, Aryo Bayu, Arifin Putra, Mike Lukok, Imelda Terwin, Daniel Mananta, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 22 Januari 2010 dan mendapat skor sebesar 6,5 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film kedua ini diisi dengan film misteri penuh teka-teki dan membuat kita penontonnya semakin penasaran sampai akhir film. Film ini berjudul Pintu Terlarang. Film ini menceritakan tentang sosok seniman patung bernama Gambir yang hobinya membuat patung orang hamil. Nggak cuma itu aja, film sadis ini juga menceritakan bagaimana Gambir suka memasukkan janin aborsi ke dalam patungnya. Dan suatu hari dia menemukan sebuah pintu terlarang dan menemukan sebuah misteri mengerikan di baliknya. Pintu Terlarang sempat diputar di ajang internasional seperti Toronto After Dark Film Festival, Vancouver International Film Festival, dan London International Film Festival, dan memenangkan penghargaan sebagai film terbaik di Puncheon International Fantastic Film Festival. Pintu Terlarang mungkin nggak mengandung plot twist dan berbagai potongan misteri yang kompleks. Sederhana tapi namun tetap kreatif serta original, dan merupakan hal baru dalam industri film lokal pada masa itu. Akan ada banyak puzzle tersembunyi dalam setiap scene pada film Pintu Terlarang. Nama gedung, nama jalan, hingga papan baliho mengandung berbagai teka-teki yang akan membuat penontonnya mendapat kejelasan dengan akhir cerita. Film Pintu Terlarang disutradarai oleh Joko Anwar dan dibintangi oleh Fachri Albar, Marsha Timothy, Aryo Bayu, Tio Pakusadewo, Ferdy Sulaiman, Hainidar Amro, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 22 Januari 2009 dan mendapat skor sebesar 6,8 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film ketiga akan diisi dengan film yang disutradarai sama seperti film Pintu Terlarang, yaitu Joko Anwar. Film ini berjudul Modus Anomali. Modus Anomali menceritakan John Evan yang terdampar di sebuah hutan dan harus menemukan anggota keluarganya dengan bantuan sebuah handycam. Nggak cuma itu, dia juga harus berlomba dengan waktu sebelum pembunuh misterius mengejar dan membunuhnya. Kekuatan utama film ini adalah pada plot dan naskah. Ketika kalian menonton film ini, bukan hanya John Evan aja yang berusaha melengkapi puzzle tersebut, tapi kalian juga harus melengkapinya. Dari awal sampai akhir, Joko Anwar benar-benar mengajak penonton untuk mengetahui apa yang terjadi melalui setiap petunjuk yang ia tanam pada setiap adegan, baik berupa barang maupun pada dialog yang setiap karakter lontarkan. Biasanya kebanyakan penonton baru akan mengerti ketika cerita berakhir, karena saat cerita berakhir, puzzle ini melengkap dan terlihat jelas bentuknya. Gua saranin buat kalian semua yang mau nonton film ini, jangan sampai kondisi kalian dalam keadaan lelah, supaya kalian tahu akhir cerita di film ini. Film Modus Anomali disutradarai oleh Joko Anwar
dan dibintangi oleh Rio Dewanto, Hana Al-Rashid, Izzy Isman, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 26 April 2012 dan mendapat skor sebesar 5,5 di situs IMDb dengan di rated remaja. Film sadis penuh darah Indonesia kali ini akan diisi dengan film bergenre horor. Film ini berjudul Sebelum Iblis Menjemput. Film horor ini menceritakan tentang seorang cewek yang dihantui oleh masa lalunya. Setelah ibunya meninggal secara misterius dan ayahnya yang sakit-sakitan, cewek ini pun bertekad untuk membuka tabir misterius dalam hidupnya. Nggak hanya menampilkan hantu yang cukup bikin jantung deg-degan, tapi darah yang ditampilkan cukup bikin kalian teriak-teriak karena ngeri. Nyatanya, Mo Brother benar-benar memang suka bikin filmnya penuh dengan darah. Dan dari segi visual, film ini menampilkan tone warna yang horor. Bukan hanya gelap, dominasi warna merah juga bikin film ini udah bukan level serem lagi, tapi juga mimpi buruk. Selain itu, shoot kamera yang ditunjukkan juga nggak bikin kalian pusing untuk nonton filmnya. Begitu juga dengan efek darah yang terasa nyata dan bikin kalian semua merinding. Film Sebelum Iblis Menjemput disutradarai oleh Timo Tjahjanto dan dibintangi oleh Chelsea Islan, Pevita Pierce, Karina Suwandi, Ray Sahetapi, Samo Rafael, Hadijah Shahab, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 9 Agustus 2018 dan mendapat skor sebesar 6,0 di situs IMDb dengan di rated dewasa. Film kelima tahun terakhir masih diisi dengan film bergenre horor dan ini benar-benar nggak kalah keren dari film Sebelum Iblis Menjemput. Film ini berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film Perempuan Tanah Jahanam menceritakan perempuan kota yang kembali ke daerah asalnya dan ternyata penduduk di kampung halamannya telah lama mencari dirinya demi mengakhiri kutukan di sana. Film yang bergenre supranatural psychological horror ini punya plot layaknya drama biasa. Bahkan gak ada horor-horornya sama sekali dan hebatnya sang sutradara bisa membalutnya dengan kengerian dan mentransformasikan mimpi buruknya ke penonton bahkan sejak dari adegan awal. Film ini penuh dengan kebrutalan yang terus-menerus memacu adrenalin. Petualangan seru sejak dengan awal berhasil tampil konsisten. Gak perlu banyak hantu untuk bikin penonton teriak-teriak. Lewat pergerakan kamera dan suasana, Joko memang udah juaranya. Scoring klasik yang baik juga mewarnai di film ini. Film Perempuan Tanah Jahanam disutradarai oleh Joko Anwar dan dibintangi oleh Tara Basro, Marissa Anita, Christine Hakim, Asmara Abigail, dan Aryo Bayu. Film ini tayang perdana pada 17 Oktober 2019 dan mendapat skor sebesar 6,8 di situs IMDb dengan di rated dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film sadis terbaik Indonesia penuh darah atau dikenal sebagai film gore. Jika kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like dan komen sebanyak-banyaknya, dan yang terpenting share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.